Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan membahas tentang waralaba. Pembaruan-pembaruan terhadap pembentukan hubungan hukum atau hubungan bisnis melalui waralaba sangat dipentingkan. Apalagi memang dalam membantu mengembangkan alternatif bermitra. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa melihat bahwa, artinya kurang tepat lah, bukan nggak bisa melihat. Kurang tepat kalau misalnya tiga pola tadi seperti license, distribusi, waralaba, itu berada dalam satu gambar yang tidak clear cut gitu. Karena pada akhirnya itu akan membuat orang-orang yang menjadi mitra kerja tadi bisa berpotensi menjadi korban. Nah, untuk perbaikan memang mungkin harus dilakukan kajian dengan lebih baik. Apakah blueprint of proven success itu hanya hadir dari satu cerita dan hitungan akuntansi, ataukah dia seharusnya hadir dari satu masa atau satu pengalaman berbisnis panjang. Yang kalau kita lihat pada brand-brand global, itu semua lahir dari satu sejarah yang panjang. Dari proses jatuh bangun gitu. Sampai dia menemukan bentuknya. Dan bentuk itulah dari satu masa pengalaman panjang tadi menjadi satu konsep yang teruji. Itulah yang akan mereka bungkus menjadi satu property rights yang akan diperjanjikan dalam konsep waralaba. Dan dia tidak akan mewajibkan bahwa barang yang dijual, misalnya kalau dia untuk produk itu, berasal dari pemberi waralaba. Dia hanya masuk pada kesepakatan bahwa raw materials itu terdiri dari A, B, C, D, E, lalu kemudian itu akan dibentuk dengan pola yang disepakati, dengan desain, warna, dan juga tawaran-tawaran maintenance dan cara dari penggunaan barang tadi dengan baik atau cara menawarkannya gitu. Sehingga pemilik atau mitra bisnis waralaba tadi itu bisa seperti pelaku bisnis yang umur berbisnisnya itu atau pengalaman berbisnisnya sudah sama dengan pemilik waralaba, karena dia dihadirkan dalam satu hasil atau kesimpulan dari satu masa waktu panjang yang menjadi pilihan atau menjadi hasil kesimpulan bahwa proses itulah atau konsep itulah menjadi tawaran yang terbaik bagi pelaku bisnis jika mereka harus berbisnis tanpa harus memulai dari awal. Untuk bisa menghasilkan satu kesimpulan bahwa dia masuk kepada konsep proven, ya kan, blueprint of proven success yang saya katakan tadi. Berapa masa waktu yang akan dibutuhkan sebenarnya untuk bisa mengukur itu? Kalau kita lihat di 35 2024 ini, ya minimum 3 tahun, ya kan? Misalnya contoh nih, misalnya katakanlah ada orang melihat ada pelaku pasar nih, dia katakanlah bisnis pisang goreng nih, katakanlah gitu. Contoh aja contoh. Lalu ini sangat disukai orang gitu kan. Apakah bisnis seperti ini dalam masa waktu 3 tahun sudah memberi dasar bagi dia untuk menyatakan bahwa pisang seperti ini adalah satu, artinya digoreng dengan keadaan tertentu, dipasarkan dengan cara tertentu, dengan desain tempat tertentu. Apakah satu gambaran tadi itu sudah bisa langsung disimpulkan sebagai satu desain atau blueprint ya, of proven success hanya dalam masa waktu 3 tahun, atau dengan membuktikan bahwa selama 2 tahun itu dia berlaba gitu, ya kan? Harusnya dia punya satu masa waktu panjang gitu. Misalnya minimum 6 tahun, 7 tahun. Dan dia paling tidak dia bisa menjelaskan adanya gelombang gitu kan. Ya kan, karena ya sulit juga kalau misalnya kita lihat bahwa bisnis itu akan terus beruntung dari awal bangun terus untung juga. Ada sih, tapi kan dia biasanya kan bergelombang. Nah, gelombang tadi itu gelombang turunnya kan resiko gitu. Lalu bagaimana si pelaku usaha tadi melakukan mitigasi atau perbaikan terhadap resiko tadi, di mana titiknya? Ya kan? Apakah di kualitas produk, apakah di penyajian, apakah di maintenance, apakah di desain, banyak hal. Nah, ketika pada akhirnya dia akan menemukan satu bentuk yang terkonsolidasi dari masa waktu panjang tadi, yang membuat setelah semua itu pengalaman tadi dibuat menjadi dasar perbaikan, lahirlah satu kesuksesan dari kombinasi tadi. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai aset yang bisa dia bungkus, dia monetasi menjadi konsep ya, atau yang disebut dengan blueprint of proven success tadi, yang akan dibungkus, yang akan menjadi penawaran bagi pelaku bisnis baru untuk bisa menggunakan atau memplug-in
konsep tadi. Dan kalau dia gunakan konsep itu, maka dia akan menjadi pelaku usaha yang dianggap atau paling tidak diyakini sama dengan pemilik waralaba tadi, akan menikmati keuntungan gitu. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.